Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Mas bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi bulan Oktober 2024, teman-teman ya. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini kalau join nanti ya. Tapi kita akan spill dulu STS yang masih jalan saat ini guys, yaitu STS September sampai tanggal 30 nanti. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. Ini adalah perform hari ini dari STS rekomendasi September nih tanggal 13 ya, kita bikin videonya. Nah, kita dapat profit di Excel nih guys ya. Excel TP singkat nih menu swingnya, teman-teman. Swing itu anti CL guys. Terus unik cuan Saratoga kita kena CL memang hari ini. Terus Silo ini guys TP swing 1, Pani cuan, PTMP cuan, Nice cuan, Trin cuan, Ram cuan, KMDS cuan. Lumayan ya, 10 menu CL1, swingnya TP2. Dan di STS Oktober teman-teman akan dapat tabel ya, data ya, 174 saham yang akan bagi dividen di tahun 2025 berserta perkiraan dividen dan yieldnya, teman-teman. Luar biasa. Ini contohnya nih, kita di bulan Februari ada 4 saham yang menarik, yaitu PJAA, Mega, PJTM, Arna. Itu yieldnya kita udah ada, IPS-nya kira-kira segini, dan perkiraan dividennya segini, teman-teman. Langsung tabelnya ada 175 saham. Ya, langsung chat saya aja bagi teman mau dapat tabel ini. Teman-teman gabung STS Oktober langsung dapat free tabel ini, teman-teman ya. Oke ya, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas saham yang diakumulasi asing selama seminggu ke belakang, yaitu dari tanggal 9 sampai tanggal 13. Nah, tentu aja kita pakai data MNI Sekuritas. Ini adalah sekuritas yang paling enak nih kalau kita mau ngelihat asing itu kayak gimana gitu ya guys ya. Karena emang setiap sekuritas itu punya keunggulan masing-masing. Kalau IPOT enak banget buat nonton fundamental. Fundamental IPOT tuh lengkap banget, bahkan sampai ke 7 tahun apa 6 tahun ke belakang. Nah, kalau ini asing ini di MNC yang paling bagus, yang paling lengkap, bisa ditarik dari sampai beberapa bulan ke belakang. Jadi di sekuritas yang lain mungkin kayak Semesta Indofest itu yang paling kenceng kayak gitu guys. Jadi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah mau jadi full time trader atau full time investor gitu ya, alangkah baiknya kalau teman-teman itu baikin beberapa sekuritas ya, dan manfaatin fitur-fitur yang paling bagus, itu yang paling dipakai gitu ya. Oh, kalau yang fundamental bagus ya kita baca fundamental. Kalau kita di MNC yang bagus untuk asing ya kita baca asingnya di MNC kayak gitu, dan seterusnya guys. Kayak gitu ya. Oke ya guys ya, kita lihat saham yang diakumulasi asing dari tanggal 9 sampai hari ini. Nah, di sini yang paling banyak diakum adalah Bank BCA guys. Selama seminggu ke belakang asing itu paling banyak beli Bank BCA, itu dia 600 miliar sekian ya. Terus yang kedua BRI, yang ketiga Bank Mandiri, yang keempat BRIS. Jadi istilahnya keempat saham yang diakumulasi asing itu adalah Big Bank. Nah, biasanya kalau seperti ini guys, minggu depan bakal hijau lagi IHSG-nya. Rata-rata gitu ya seminggu. Karena kalau asingnya itu masih beli terus Big Bank, otomatis Big Bank akan ya minimal nggak drop banget lah. Kayak asing itu kalau net sell. Kalau di bulan Maret, Juni, Mei, Juni itu kan kayak BRI dan teman-temannya itu pada drop gitu ya. Nah, itu karena asingnya net sell, jadi IHSG juga ikut drop. Nah, kalau seperti ini minimal kalau asingnya masuk ya, itu merah pun nggak dalam. Contohnya misalnya BRIS guys. Asingnya masuk toh, ya. Merahnya tapi 0, nah contohnya untuk si Mandiri juga sama ya, cuma 0, terus BCA juga sama 0, beda kalau asingnya net sell guys. Kalau asingnya net sell itu minusnya bisa 2%, 3%, kayak beberapa bulan yang lalu. Teman-teman ingat kan beberapa bulan yang lalu di BRI Mandiri itu kayak apa. Nah, lanjut itu brand. Nah, brand ini masih terus dibeli asing teman-teman. Saya juga nggak habis pikir nih kenapa brand ini terus diakumulasi asing ya, padahal ya sahamnya udah sangat mahal gitu ya. Jadi saya mau rekom atau mau beli juga udah kayak gimana gitu ya, kayak udah nggak enak hati gitu mau ngerekom brand tuh. Nah, kalau Telkom sih wajar ya. Telkom udah kita prediksi bahwa memang asingnya udah mulai akum Telkom karena memang suku bunganya mau turun ya, dan ini Telkom juga dapat sentimen positif. Nah, ini BNI juga masih diakum teman-teman, dan United Tractor. Terus selanjutnya Kalbe guys. Nah, Kalbe Pharma ini diakumulasi asing 77 miliar di sini, tapi hari ini minus 2%. Nah, teman-teman bisa lihat yang seperti ini. Saham yang seminggu ini diakumulasi asing, tapi endingnya merah. Nah, teman bisa minggu depan teman-teman bisa lihat. Nah, coba kita lihat Kalbe ya. Kalbe minusnya lumayan 2%. Kita lihat ya. Nah, set. Kita
lihat. Nah, ini Kalbe asing masih akum ya. Cuman merah. Nah ini bisa jadi watchlist nih. Kalau merah lagi misalnya. Nah, misal ke sini lagi gitu ya. Nah, ini teman bisa beli malahan untuk si Kalbe Pharma. Ya gitu guys. Jadi biasanya kalau saham itu masih diakumulasi asing tapi merah, itu beberapa hari ke depan itu bisa hijau. Ya gitu guys. Jadi kalau beli itu pakai gitu harusnya bisa cuan. Nah, lanjut yaitu ITMA nih guys ya. Nah, ITMA ini semi goreng ya guys ya. Di sini udah naik 6%. Oh, saya nggak nyangka nih ITMA di akum asing juga nih. Kita lihat ITMA ya. Oh, kayak gini guys ya. Ini liar gerakannya guys. Jadi kalau teman-teman istilahnya itu yang nggak kuat jantung ya jangan masuk lah saham yang modelan kayak begini ya, liar kayak gini guys. Nah, ini kalau teman-teman nggak kuat jantung, akhirnya gini, kalau teman-teman main di saham kayak ITMA nih guys, ya, teman-teman gini, habis CL naik, sering banget kan kejadian kayak gitu. Contoh nih misal nih di waktu itu ya di sini ya, di Juli gitu ya, di bulan Juli. Ini kan drop nih ITMA dari 900 drop sampai ke 400 loh, turun 50% dalam waktu seminggu. Bayangin aja. Dan minggu berikutnya balik lagi. Nah, kalau seperti ini nggak cocok nih bagi teman-teman yang istilahnya jantungnya lemah. Nah, kecuali kalau teman-teman udah scalper yang udah pro gitu ya ini bagus masuk saham ini. Cuman kalau yang jantung-jantung lemah yang pengen yang santai jangan masuk guys kayak gini. Jadi akhirnya teman-teman tapi CL naik kayak gitu guys. Jadi kalau teman-teman itu beli saham itu harus pilah-pilah ya sesuai dengan stylenya teman-teman masing-masing gitu ya. Kalau sahamnya terlalu volatil dan teman-teman nggak bisa ngikutin volatilitas tersebut ya jangan masuk kayak gitu. Kalau teman-teman itu sukanya yang saham-saham santai, ya pilih aja yang santai. Gerakannya itu naik 1%, turun 1% kayak gitu. Ya nggak apa-apa, kan orang punya style berbeda-beda. Jadi jangan samain. Jangan terus orang-orang yang suka saham volatil jangan anggap, wah beli saham BJTM, beli saham yang lemot-lemot, bodoh banget sih lo gitu. Jangan kayak gitu. Orang punya style yang beda, guys. Kayak gitu ya. Oke lanjut ya, di sini ada INDF. Nah INDF ini memang udah naik tinggi. Kalau udah INDF udah di harga di atas 7.000 itu biasa saya hindari teman-teman. Saya sering kan bahas INDF kan untuk swing gitu. Nah kalau udah di atas 7.000 saya suka hindari teman-teman. Nah saya kalau nunggu INDF tuh di bawah 6.500 biasanya. Ya saya tunggu aja beberapa bulan ke depan lah, nggak apa-apa. Terus Alfamart di sini udah naik tinggi juga, terus MAPI, nah MDK nih guys. Nah MDK ini tadi sempat naik ya, cuman turun lagi. Dan ini asing masih akumulasi di minggu ini teman-teman, sampai 66 miliar. Nah kita lihat hari ini teman-teman, MDK ada nggak ya? Nah MDK juga masih di akum guys, lihat aja ya. 10 miliar ya, MDK masih di akum hari ini juga. Jadi selama seminggu ke belakang tuh MDK di akum asing ya. Nah, ini juga pantut digarisbawahi teman-teman untuk MDKA. Ya, ini asing masih akum di sini teman-teman. Nah, saya kira nanti tiba-tiba jebret naik gitu ya. Jadi ini bisa jadi masukin watchlist ke teman-teman semua. Saham MDKA. Yes. Ya mungkin ke neckline lah ke 2480 untuk si MDKA ya targetnya karena asing masih terus masuk ya. Terus Jasa Marga, film Oasa, ini Pani. Nah, Pani ini Umah. Ya guys, teman-teman harus hati-hati. Sebenarnya Pani ini masih menarik gitu ya di tradingnya gitu. Cuman saya takut Umah gitu guys ya. Besoknya lagi suspend takutnya kalau kita BSJP gitu. Jadi saya hindari Pani. Terus Oasa nih Mika udah naik ya. DSSA ini nggak liquid. Terus Isat. Nah Indosat nih guys. Nah Indosat ini sebenarnya juga bagus. Cuman saya milihnya XL ya yang dimasukin ke menu swing teman-teman. Jadi kalau teman-teman masuk ke SS rekomendasi kita ada swing XL ya, udah hijau lumayan ya. Terus ada Access guys di sini, ini merah. Ini masuk menu swing juga ya, cuman udah kita taking profit. Terus ada ICBP, Mayor, Pawon, Sido, Hill, Mesin. Nah ini mesin. Mesin ini sahamnya Haritano ya. Nah terus ada yang lain, ada Hell, Kijah, dan ini semakin kecil semakin ke bawah guys ya, cuman 10 miliar dan seterusnya. Nah itu guys ya. Nah coba kita akan lihat yang net sell asing ya. Saham yang dijual asing apa nih? Nah, ada di sini teman-teman. Duh, ya kan. Nah, ini yang seminggu ke belakang. Ternyata yang dijual asing adalah saham dari Adro, Antam, Aman, terus ada TPIA, ASI, BSD, guys. Nah, terus ada Petro. Nah, BSD udah mulai dijual asing ya. Nah, lihat aja sendiri teman-teman. Saham yang dijual asing tuh ya Mas, ada yang hijau juga, tapi rata-rata kan merah, guys. SSIA naik tinggi yo.
Oh enggak sih, RAM yang naik ya tinggi ya. Sini guys, rata-rata merah toh yang dijual asing toh. Tower gitu ya, Harum, Cuan, PNLF nih jual asing guys, ramai sih ya. ESA ya, GoTo dan lain-lain. Ini GoTo udah dijual asing nih, tapi masih naik ya. BTPS dan seterusnya, teman. Nah, yang saya garis bawahi ini si Antam nih, guys. Nah, Antam memang udah di net sell ya. Udah net sell dari sebulan yang lalu, guys. Nggak hanya seminggu, guys. Jadi every week ya. Dari sini nih, dari tanggal 16 Agustus tuh. Asingnya tuh jualan terus si saham Antam nih, guys. Jualan terus. Sampai minggu ini juga masih jualan si Antam. Nah, coba kita lihat hari ini ya si Antam ya. Masih jualan si Antam, luar biasa hari ini. Asingnya masih net sell nih. Saya nggak tahu ya kenapa asing ini masih net sell Antam gitu ya. Kemarin sih masuk si asingnya di Antam, hari ini jualan lagi. Luar biasa gitu ya. Ya kemungkinan sih apa mungkin mereka pada menunggu laporan keuangan kuartal 3 ya, mungkin aja guys ya. Karena kalau kita lihat harga emasnya dan penjualan apa yang ditunda dijual tuh dijual untuk di kuartal 3 tuh harusnya bagus, teman-teman. Saya kira sih kalau Antam ini menurut analisa saya, guys, ini kemungkinan besar nanti sebelum kuartal 3 itu rilis, ini bakal naik. Jadi istilahnya kalau teman-teman misalnya itu udah nyangkut nih di Antam nih di 1.500 gitu ya, atau 1.450 seperti itu. Mendingan hold dulu deh sampai laporan keuangan kuartal 3 rilis gitu ya. Saya kira bisa kejemput lah kalau di bawah 1.500 harusnya bisa kejemput nanti saat kuartal 3. Karena kuartal 3 Antam itu bakalan bagus, guys. Ini dapat bocoran nih, guys ya. Kuartal 3 Antam bakalan bagus. Jadi ya alangkah baiknya teman-teman hold dulu. Lagian Antam juga harusnya udah di bawah ya harganya. Nah, kalau memang turun lagi ya AVG down aja kayak gitu, guys. Oke Mas Bro, mungkin itu aja Mas Serius yang untuk like dan subscribe. Sampai ketemu